Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak semuanya dalam channel Belajar Sepanjang Hayat. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat fisik dan sehat keimanan. Pertama, tentang materi perbandingan senilai atau perbandingan seharga. Ingat slogan kita, matematika mudah dan menyenangkan. Berikut kompetensi yang harus kita kuasai pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Dan potensi yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Konsep perbandingan senilai dalam Al-Quran Allah cantumkan dalam surat Al-Hajj ayat 47 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, yang artinya sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat di atas menjelaskan tentang perbandingan waktu antara di dunia dengan di akhirat yang setara dengan 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Perhatikan ilustrasi berikut. 2 buah buku itu harganya Rp6.000. Sedangkan 4 buah buku itu seharga Rp12.000. Sedangkan 5 buku itu seharga Rp15.000. Kalau kita perhatikan dalam buku ini, jadi setiap menaik dari 2 buku, 4 buku, 5 buku, maka ini banyaknya buku yang semakin besar. Maka kita bandingkan dengan harga, ternyata dengan semakin banyaknya buku yang dibeli, maka akan sebanding dengan semakin tingginya harga yang harus dikeluarkan. Ilustrasi ini akan coba kita sajikan dalam 3 buah yang pertama kita sajikan dalam bentuk tabel data. Contoh, banyaknya buku tulis ada 1, kemudian harganya 3.000, 2 buku 6.000, 3 buku 9.000, dan 4 buku 12.000. Kalau kita sajikan dalam bentuk persamaan, maka tabel ini kita buat persamaan. Kita buat persamaan menjadi 1/3000 itu sama dengan 2/6000 sama dengan 3/9000 sama dengan 4/10000. Sekarang kita sajikan bagaimana kalau sajikan di yang lain, yaitu dengan menggunakan grafik. Nah, perhatikan grafiknya dari tabel data yang tadi, maka kalau kita buat grafik adalah 1 buku itu seharga Rp3.000, 2 buku Rp6.000, 3 buku Rp9.000, 4 buku seharga Rp10.000. Jadi kalau kita buat grafik itu garisnya adalah garis lurus, garis linear lurus ya. Jadi tidak berbelok tapi lurus. Inilah yang kemudian disebut dengan sebanding. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan hubungan perbandingan senilai antara banyaknya buku tulis dengan harganya, yaitu semakin banyak buku tulis yang dibeli, maka harganya akan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin sedikit buku yang dibeli, maka harganya akan semakin turun. Dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan pengertian dari perbandingan senilai
Perbandingan itu merupakan suatu proses membandingkan dua besaran yang sejenis dan memiliki satuan yang sama baik dalam jumlah maupun ukuran. Sehingga perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan sebaliknya. Contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari itu ada, ya kita berikan mungkin ada 3, tapi mungkin ada contoh yang lain. Yang pertama, jumlah barang yang dibeli dengan harga barang. Yang kedua, jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpannya. Jadi semakin banyak tabungan kita, maka waktunya juga semakin banyak. Yang ketiga, jumlah pekerja dibandingkan dengan gaji pekerja. Jadi pekerjanya semakin banyak, maka gaji kita juga semakin banyak. Sekarang kita ambil contoh soalnya. Untuk yang pertama, harga satu lusin buku tulis adalah Rp60.000. Pertanyaannya, berapakah harga 6 buku tulis? Saya akan memberikan 2 contoh solusi permasalahan untuk soal ini. Solusi yang pertama, kita menggunakan satu besaran ya. Jadi diketahui sini 1 lusin buku tulis, berarti 1 lusin buku tulis bersama dengan 12 buku tulis. Nah, di sini tertulis ketika beli 12 buku itu harganya Rp60.000. Pertanyaannya berarti kalau 1 buku berapa? Jadi tinggal 60.000 kita bagi 12, maka ketemunya Rp5.000. Jadi kalau kita beli 6 buku berarti berapa? Ya tinggal 5.000 kalikan 6, ketemunya Rp30.000. Dari sini dapat disimpulkan harga buku tulis adalah Rp30.000. Solusi kedua, dari soal yang sama kita bisa buat banyak buku. Ada 2 contoh yang bisa kita ambil, ada buku tulis sama harga. Nah, kita masukkan banyak bukunya itu ada 12, 1 lusin, harganya Rp60.000. Nah, ketika kita mau beli 6 saja, kira-kira berapa harganya? Bagaimana caranya? Tanda tanya ini kita tuliskan, atau biar cepat kita buat ya. Kita pindahkan 12 pindah ke bawah, kemudian 6 kita pindah ke bawah, kemudian 60.000 kita pindah ke bawah, tanda tanya kita pindah ke bawah. Sehingga tanda tanya ini berapa hasilnya? Kita kali silang. Jadi 6 dikali 60.000 dibagi 12. Sehingga ketemunya kalau kita sederhanakan 60.000 dengan 12 kita bagi 12, maka 12 bagi 6 itu 1, 60 bagi 6 ketemunya 5.000. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 5.000 ketemunya 30. Jadi harga 6 buku adalah 6. Masuk contoh kedua. Sebuah konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian dalam 6 hari. Pertanyaannya, berapa banyak potong pakaian yang dapat dijahit dalam 21 hari? Kita berikan 2 contoh solusi. Solusi yang pertama sama, kita menggunakan besarannya. Diketahui di sini 150 potong itu selesai dalam 6 hari. Nah, berarti kalau kita buat 1 harinya, berarti berapa? Ya, 150 kita bagi 6, ketemunya 25 potong pakaian. Berarti kalau dikerjakan selama 21 hari, ya tinggal kalikan saja 21 kali 25 potong, ketemunya 525. Jadi banyak pakaian yang dapat jahit dalam 21 hari adalah 525 potong. Solusi kedua,
kita menggunakan persamaan. Yang diketahui di sini banyaknya potongan pakaian, dan hari. Nah, sini kita teruskan, banyak potongannya 150, itu bisa selesai dalam waktu 6 hari. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu dikerjakan 1 hari? Berapa potong yang akan diselesaikan? Nah, kita buat persamaannya. Tadi 150 kita turunkan, kemudian tatanya kita turunkan, dengan 6 hari kita turunkan, dibagi 21 kita turunkan, sehingga tantangan ini kita kali silang, sehingga hasilnya 21 kali 150 dibagi 6, sehingga kalau kita sederhanakan, ini semuanya dibagi berapa? 3, 6 bagi 3 2, 150 bagi 3 150, sehingga tinggal 21 kali 50, 1050 dibagi 2, sehingga ketemunya 520. Jadi banyaknya pakaian yang dapat dijahit dalam satu hari adalah 525 kotak. Demikian dua contoh, semoga bisa memberikan pemahaman pada anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.